Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali di Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan, atau yang biasa dipanggil ABS. Saya melayani di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi dasar dalam hidup kami, dan kami senantiasa mendasari hidup kami pada kebenaran firman Tuhan, sehingga di tengah kehidupan yang penuh kegoyahan, dinamika, dan problematika, kami tetap terarah kepadamu, tidak goyah, apalagi mencelakakan diri kami, menjauhkan diri dari Tuhan. Bersabdalah, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya bekerja di dalam dan di antara kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, serta melakukannya di tengah kehidupan sehari-hari kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Saat ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 34. Dan saya memberikan tema pada hari ini adalah jangan celakakan dirimu. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Itulah yang menjadi perenungan kita pada hari ini, dan temanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jangan celakakan dirimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita ingat-ingat kembali dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasa tertekan, lalu terkungkung dengan rasa bersalah, sehingga pada akhirnya kita pengen escaping, pengen lari, pengen kabur, ingin menyelesaikan segala sesuatu masalah yang menekan kita. Ingin menyelesaikan segala sesuatu persoalan yang kita hadapi dengan, ya sudahlah, saya kabur saja mendingan. Kita tertekan entah karena persoalan ekonomi, komunikasi di tengah keluarga, gonjang-ganjing prahara rumah tangga, atau mungkin rasa bersalah yang itu memupuk kita dan kemudian merasa bahwa, ya ampun, saya tidak bisa lagi menanggung semuanya. Dan kemudian kita ngerasa, ya sudahlah, lebih baik saya selesai, kabur, lepas tangan, angkat kaki. Dan semuanya itu mungkin pernah kita alami dalam konteks kita masing-masing. Misalnya, tertekan masalah ekonomi di tengah keluarga, daripada saya balik rumah, lebih baik saya kabur saja. Atau, yang masih sering terjadi, masalah pinjol. Ya, tertekan, lalu kemudian merasa nggak mampu untuk bayar, akhirnya escaping. Ketika ditagih, jauh lebih marah. Ketika nggak mampu untuk bayar, kemudian memikirkan, ya sudahlah,
saya finish hidup saya. Ada banyak yang merasa karena hal-hal tersebut, kemudian masuk ke dalam sebuah sikap untuk mencelakakan diri, apapun motifnya, sebagai sebuah bentuk escaping misalnya, atau mungkin sebagai bentuk untuk orang mencari perhatian. Mencelakakan diri karena tertekan, karena rasa bersalah, dengan harapan masalahnya bisa selesai, situasinya bisa berubah, ya sudah. Dengan mencelakakan diri, orang memberikan pengasihan kepada kita, dan akhirnya ya kita berhasil untuk, dalam tanda petik, selesai dari masalah itu. Bicara soal mencelakakan diri karena rasa bersalah, karena rasa tertekan dan takut yang luar biasa, kita mau lihat bersama-sama bacaan kita yang tadi kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 34. Ini adalah sebuah kisah dari kepala penjara yang tertekan, yang merasa bersalah, karena khawatir ada sanksi yang diberikan kepadanya ketika dia tahu situasinya tidak ideal. Yaitu apa? Terjadi gempa yang kemudian sangat memungkinkan bagi para tahanan untuk lari. Dan tentu dia sebagai kepala penjara bertanggung jawab atas itu semua. Kisah ini adalah kisah ketika Paulus dan Silas berada di penjara karena memberitakan Injil. Pada waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, mengguncang penjara, dan pintu-pintu itu terbuka. Menjadi sebuah kesempatan yang mudah bagi para tahanan untuk kabur. Nah, ketika situasi itu terjadi, kepala penjara terbangun dengan panik, takut, dan putus asa karena ya tadi ya, dia harus menanggung kalau misalnya sampai ini pada bebas, pada kabur, dia yang akan bertanggung jawab. Sehingga dia berpikiran untuk mencelakakan diri dengan membunuh dirinya sendiri. Tapi di tengah situasi itu Paulus berteriak, menyerukan kepada kepala penjara itu, "Hai, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini." Seruan itu menjadi sebuah hal yang sungguh luar biasa karena kata-kata sederhana ini membawa perubahan dramatis dalam diri si kepala penjara. Yang tadinya sudah ingin mencelakakan dirinya, membunuh dirinya, tapi kemudian mendengarkan seruan dari para tahanan, yang mana itu adalah Paulus dan Silas, kepala penjara ini kemudian mengurungkan niatnya. Lalu apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Dia menghampiri Paulus dan Silas dan berkata, "Aku harus apa supaya aku selamat?" Tentu selamat di sini dalam konteks kepala penjara adalah selamat dari ancaman atau tanggung jawab yang besar karena situasi tidak ideal yang harus dia hadapi. Tapi justru Paulus dan Silas melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperkenalkan keselamatan sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya kemudian mereka mengajar dan juga menginformasikan apa keselamatan yang terpenting, yaitu adalah di dalam Yesus Kristus. Dari itu tadi Yesus mengatakan apa? Berilah dirimu untuk percaya pada Yesus. Sebuah tawaran, sebuah ajakan dan undangan yang penuh rahmat di dalam diri kepala penjara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kepala penjara yang tadinya sempat mau mencelakakan dirinya akibat tertekan, ada rasa bersalah, dan dia pengen kabur begitu saja dengan cara yang cepat, yaitu bunuh diri. Maka, hari ini kita mau belajar dua hal. Dari firman Tuhan, tema kita, jangan celakakan dirimu. Yang pertama adalah, dari kisah ini kita belajar bahwa di tengah putus asa dan gelisah ada kasih Tuhan yang menolong. Kita nggak tahu intervensi Tuhan dalam hidup kita ketika kita ada berpikiran untuk mencelakakan diri seperti apa. Lagi galau-galaunya, lagi pusing-pusingnya, ingin mencelakakan diri, ingin menyayat-nyayat diri, tiba-tiba ada orang yang menyapa secara sederhana. "Halo, apa kabar?" Bukankah itu menjadi cara Tuhan menolong juga? Menegur kita, mengingatkan kita, aku di sini, masih di sini dengan segala kedirianku yang harus aku syukuri. Di tengah putus asa dan gelisah, ada kasih Tuhan yang menolong yang mungkin saja intervensinya tidak kita pikirkan atau tidak kita bayangkan sebelumnya. Apalagi kalau kisah di kepala penjara itu ada gempa, ada situasi yang benar-benar mengguncang
kehidupan kala itu. Inilah kita mau melihat. Kita mau merasakan, menghayati, benar nggak sih ada kasih Tuhan yang menolong? Silakan saudara-saudara sekalian merenungkan dan merefleksikan. Tapi ingatlah di dalam peristiwa atau kisah kepala penjara yang sempat ingin mencelakakan dirinya, ternyata ada kasih Tuhan yang menolong melalui Paulus dan Silas. Seruan sederhana, tetapi kemudian mengubah kehidupan, mengubah diri, bahkan membuat si kepala penjara ini percaya akan keselamatan sejati dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. So, yang pertama, mari kita renungkan ini, kita ingat-ingat betul. Ada kasih Tuhan yang menolong sehingga tidak ada pikiran dalam diri kita untuk mencelakakan diri, merusak diri, apalagi merusak kehidupan kita. Yang rugi siapa? Bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang menyayangi dan juga ada di sekitar kita. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kendalikan dirimu. Ingatlah kebaikan Tuhan dan arahkanlah dirimu pada Kristus. Ini menjadi sangat penting. Ketika Paulus mengingatkan kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Pada saat yang bersamaan Paulus mengingatkan, hey, kendalikan dirimu. Kami masih di sini. Sebenarnya wajar sih ya kalau ada dalam kepanikan, kita tuh lost control, lack of control. Susah untuk mengendalikan diri. Panik, kena panic attack. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kendalikan dirimu. Karena dengan mengendalikan diri, kita tahu mana yang benar, bisa, dan mampu kita lakukan. Sehingga bukan celaka diri yang kita utamakan, tetapi perbaikan, mencari solusi, dan juga memetakan masalah. Sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan arahan, atau mungkin sesuatu yang menolong kita. Misalnya, ketika terjadi gempa, terjadi bencana alam. Maka di gedung-gedung, di wilayah-wilayah tertentu, ada itu namanya zona aman. Untuk menuju zona aman, semua orang diharapkan jangan panik. Walaupun ya susah juga sih ya. Tapi ini menjadi penting. Kenapa? Kepanikan membuat kita tidak berpikir jernih. Dan pada akhirnya, cara yang paling singkat, paling sederhana, dan itu mungkin tidak punya pertimbangan yang dalam, menjadi cara yang kita mencelakakan diri. Untuk apa? Menghapus rasa tertekan, menghapus rasa bersalah, dan itulah cara mudah untuk escaping. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, ingatlah kebaikan Tuhan dan arahkanlah dirimu pada Kristus, sehingga itulah yang membuat kita bisa mengendalikan. Di dalam Kristus kita ada keselamatan. Di dalam dan bersama Kristus kita tahu tujuan hidup kita. Meskipun dunia penuh dengan tekanan, situasi hidup penuh dengan hal-hal yang berbeban berat bagi kita, ingatlah, ada Kristus yang selalu menolong dengan segala kebaikannya, yang memampukan kita untuk mengendalikan diri, sehingga kita tidak terpikir sebersih pun untuk mencelakakan diri dan mencelakakan kehidupan kita. Selamat mengendalikan diri, dan jangan pernah mencelakakan diri di hadapan Tuhan, maupun juga di hadapan sesama kita. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur dan mengingatkan kami. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menolong kami untuk tidak mencelakakan diri kami, melainkan mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan hidup kami hanya kepadamu, sehingga apa yang Tuhan berikan dapat kami syukuri dan kami rayakan. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin.